Minasan konnichiwa. O genki desu ka? Selamat datang lagi di LDD, lebih dekat dengan event Kijang Komunitas Interpreter Jepang yang mengenalkan salah satu Kifams, sebutan untuk keluarga Kijang Family kepada Kifam yang lainnya yang sudah bergabung di FB Forum Penerjemah Jepang powered by Kijang dan sosial media Kijang lainnya. Harapannya, cerita hidup, baik personal maupun profesional, dari Kifam yang akan dikenali lebih dekat ini bisa menginspirasi dan memberikan pembelajaran untuk kita semua. Kali ini kita akan coba mengenal lebih dekat dengan Ukaisan. Nah, untuk yang baru bergabung di FB Live Streaming Forum Penerjemah Jepang powered by Kijang, LDD edisi 17 Januari 2021, saya Kang Ju kembali menyambut Anda bergabung pada LDD kali ini. Baik, sedikit saya kenalkan sosok Ukaisan atau Kang Ukai, biasa saya menyebutnya seperti itu. Beliau adalah seorang Japanese speaking business owner, setelah sebelumnya pernah menjadi Japanese speaking staff, supervisor, dan director di beberapa perusahaan Jepang, diantaranya Japanese speaking, diantaranya Yamaha Music Pulau Gadung, Astra Daihatsu Motor, dan terakhir beliau berposisi sebagai director di High Tech Vacuum Service Indonesia. Nanti juga kita akan gali kesibukan barunya sebagai owner CEO perusahaan barunya, yaitu PT Servisindo Eiji Mandiri. Nah, di tengah kesibukan bekerjanya, Ukaisang ini juga sempat menyelesaikan pendidikan S1-nya di jurusan Bahasa Jepang STBA JIA Bekasi. Rekan interpreter dan Kifam sekalian, mari kita sambut Ukaisang untuk kita kenali lebih dekat. Halo Kaisang. Halo Kang Jo. Siap. Oke, Kang Ukai, selamat datang, Kang. Salam Kijang. Ya, satu hati satu profesi, Kang. Oke, siap. Siap, Kang. Satu profesi satu hati. Terima kasih, Kang Ukai. Nah, Kang Ukai sekarang lagi di mana nih, Kang? Ngomong-ngomong. Alhamdulillah lagi di Bekasi, Kang. Oke, siap. Bekasi itu memang domisilinya ya begitu? Atau letak perusahaannya sekarang di Bekasi? Atau bagaimana, Kang? Iya, dua-duanya, Kang. Oh, oke. Tinggal di Bekasi juga, dan kemudian letak perusahaan sekarang di Bekasi ya? Siap. Iya. Oke, daripada sepotong-sepotong nih informasinya, lebih bagus saya berikan kesempatan kepada Kang Ukai untuk memperkenalkan diri atau dalam tanda kutip mempromosikan diri, Kang, silakan. Oh ya, mungkin sedikit aja ya, Kang ya. Oke, mangga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ukai. Saya asal saya dari Kuningan, Jawa Barat. Sekarang saya tinggal di Bekasi dan profesi saya sebagai Japanese speaking mesin service specialist. Oh, oke. Mohon maaf, itu belum saya sebutkan tadi ya. Oke, sudah disebutkan oleh Kang Ukai ya. Oke, mesin service specialist ya. Nah, itu sesuai dengan yang ada di poster ya. Siap. Oke, Kang Ukai, sebelum berbicara lebih lanjut tentang bisnis Kang Ukai, atau mau ada tambahan dari perkenalan dirinya? Saya terlalu semangat di kelihatannya. Mangga, Kang. Ya, mungkin segitu dulu, Kang. Nanti sambil jalan, nanti. Oke, informasinya kita gali lebih jauh lagi ya, Kang ya. Oke, Kang Ukai. Nah, saya menyebutnya Kang Ukai berarti asli Sunda di Kang ya? Asli Sunda, Kang. Oke, dari daerah mana kalau boleh tahu, Kang? Siapa tahu ini yang mengikuti FB Forum Penerjemah Jepang itu kan ada lebih dari 5.000 orang. Pasti ada kemungkinan beberapa berasal dari daerah Ciayu Majakuning sana, Kang ya, yang lebih dekat dengan daerah Kang ya. Oke, dari daerah Kuningan Jawa Barat ya, Kang? Kuningan Jawa Barat ya, yang dekat Cirebon, Kang. Siap. Nah, ini ngomong-ngomong orang Kuningan bagaimana bisa mengenal bahasa Jepang, Kang? Boleh diceritakan awal pertama mengenal bahasa Jepang, Kang? Ya, dulu kebetulan saya setelah bekerja di sebuah perusahaan Jepang, tepatnya di Daihatsu, saya mencoba ikut tes untuk berangkat kerja di Jepang, magang di Jepang, IM Japan tepatnya, Kang, 2011. Itu biasa dikenal sebagai programnya pemerintah ya, Kang ya? Iya, betul. IM Japan biasanya sebutnya. Oh, saya tuh salut atau kagum ya bisa dikatakan seperti itu buat teman-teman yang bisa lulus di program tersebut, karena saya sempat ngobrol dengan yang bertanggung jawab untuk program itu di Jawa Barat. Katanya Jawa Barat itu punya target atau punya kuota sebetulnya dalam 1 tahun itu sampai kalau nggak salah 500, nggak tahu kalau sekarang ya. Waktu itu saya dapat informasinya seperti itu. Dapat targetnya itu 500 orang setiap tahun untuk bisa, bukan Jawa Barat saja, mungkin seluruh Indonesia, Kak, saya kurang paham. Nah, itu jumlah tersebut itu tiap tahun itu nggak pernah terpenuhi katanya, Kang, karena tesnya yang sangat sulit. Apakah itu juga yang dulu dirasakan pas waktu Kang Ukai tes untuk program ini, Kang?
Ya, mungkin karena bisa dibilang program dari pemerintah IM Japan ini gratis ya, Kang, ya, untuk Hmm, ininya. Jadi memang hmm, untuk tesnya itu bagi saya itu sangat sulit sekali. hmm. Tapi alhamdulillah akhirnya bisa menjadi salah satu yang lolos ya, Kang. Alhamdulillah, Kang. Oh, angkatan berapa Kang kalau boleh tahu Kang? Saya angkatan 232, Tahun berapa berangkat tuh berangkatnya? Hmm. Oktober 2012, pulang Oktober 2015. Berarti 3 tahun Kang di sana 3 ya? tahun, Kang, ya. Oh, siap. Jadi sebelum berangkat, tidak mengenal bahasa Jepang sama sekali, belajar untuk keperluan program tersebut. Mhm. Kemudian ke Jepang, mendapatkan kesempatan untuk magang ya, bahasanya Iya, begitu Kang ya, untuk magang betul. 3 tahun di sana. Selain magang mendapatkan uang juga ada peningkatan nggak Kang dari sisi bahasa Jepangnya selama kita Alhamdulillah, tinggal di sana? Ah, karena oke. dulu saya itu, punya pemikiran mungkin ya bisa disebut, Hmm, kalau hmm, kita tidak mengenal bahasa mereka, kita tidak bisa, mempelajari, cara kerja mereka, pola pikir mereka gitu kan. Jadi saya, di tahun hmm. 1, 2 itu saya lebih fokus ke bahasa sih. Tahun pertama dan tahun kedua. Waktu itu Iya. ada targetan nggak Kang? Misalnya atau diarahkan oleh orang-orang lain atau oleh siapapun itu, misalnya harus 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 bisa N1, N2 kah atau bagaimana? Atau Saya bagaimana? dulu ada target sendiri sih. Kalau Oh, dibilang, dari orang lain sih enggak, tapi mungkin ada pengaruh dari orang lain juga. Saya lebih melihat kepada senpai saya yang, pulang dari Jepang itu ngapain sih gitu, apa sih yang mereka dapat, apa sih yang mereka lakukan setelah pulang dari Jepang gitu. Jadi saya pikir, oh banyak juga ya, oh ternyata, batas aman itu setelah hmm. pulang di Indonesia itu, mungkin di level N2. Makanya saya punya target dulu itu di tahun kedua saya harus sudah, punya level N2 gitu. Dan tercapai Dan Kang? alhamdulillah tercapai di tahun 2014. Di tahun 2014. Nah, ini gambaran karena yang bergabung di forum penerjemah Jepang Powered by Kijang juga ada beberapa yang kemarin saya sempat accept begitu ya. Itu ada yang bertempat tinggal di Jepang, mereka sedang mengambil program-program magang juga begitu ya. Nah, ini untuk motivasi buat mereka. Kenapa N2 itu dianggap titik aman begitu ya? Kalau misalnya yang punya kesempatan bekerja di sana kemudian mau kembali ke Indonesia. Kenapa, Kak? Karena, mungkin, dari informasi yang saya dapat itu kebanyakan perusahaan itu mencarinya itu, meskipun mungkin bahasanya itu bagus, tapi mereka banyak yang, mencantumkan untuk minimal N2 atau sebagainya kayak gitu. Jadi menurut saya itu bagian Hmm. sebagai patokan saya sih. Oke. Dan apakah susah nggak kan belajar dalam waktu 2 tahun untuk bisa mendapatkan N2 tadi itu? Cukup susah sih, Kang. Cukup susah ya? Karena iya, Hmm. mungkin setiap waktu luang saya, dulu saya pakai untuk belajar bahasa Jepang itu, untuk Oke, mengejar itu. siap siap. Tadi di perkenalan saya sempat menyebutkan berdasarkan informasi yang kamu Kai tulis ya, bahwa di tengah kesibukan berarti setelah pulang ke Indonesia Mhm, masih merasa perlu untuk melanjutkan kuliah di bahasa Jepang dan sudah lulus S1 juga Kang ya. Nah itu iya. motivasinya apa Kang? Ada motivasi tersendiri? Ya, Mhm. motivasinya mungkin dari Kijang ya. Oh, Iya, kenapa Kang? karena ketika saya masuk Kijang itu, saya berkomunikasi dengan para member Kijang itu, Hmm. saya tahu Hmm. bahwa ternyata bahasa Jepang saya itu masih jauh gitu. Dan Walaupun ternyata ceritanya walaupun sudah saya udah tersertifikasi punya N2 ya? iya, walaupun saya sudah punya N2 ternyata, sertifikat aja itu nggak cukup bagi saya. Jadi Oh, saya, punya pemikiran, "Oh ternyata, saya harus belajar lagi." Kalau oh, misalkan sekarang saya cuman belajar mandiri, saya pikir motivasi saya masih kurang juga gitu. Jadi saya coba masuk lagi, universitas, saya hmm. masuk lagi, kuliah lagi, ngambil lagi bahasa Jepang. Di tengah kesibukannya bekerja ya, berarti ngambilnya kelas Iya, karyawan ya, Kang? iya kelas karyawan. Sabtu Minggu atau pas malam Enggak, atau gimana? reguler sih, Kang. Oh, Kalau di STB aja itu dia, reguler, tetapi, kelasnya kelas malam. 本当ですか。Iya, あ、setiap なんかhari. 仕事終わってから、直接、大学に行って、そこで勉強し、そうですね。したということですね。そうですね。ちょっと大変じゃないですか。大変ですね。それも大学も、厳しいし、それあ、もはい。そうですね。毎日勉強するとですね、そうですね。かなり、そこで勉強することじゃな、勉強することだけじゃなくて、宿題とか、いろんな、いろんな宿題があると思いますけども、で、その宿題をやる、時間がなかなか見つけることができないと思いますけども、そうですね。どうですか、その時。それは一番大変だけど、それうん。やるしかないですね。
これは、あ、家族も、ありますけど、うん、仕事もあっても、それもうん、宿題は、うん。やらないわけはないですね。あ、そうですか。だから、家族のための時間がなかなかなかったということですね。かわいそうね、そうです家族も。ね。日曜日しかないですね。あ、そうですか。日曜日は、仕事も、なかったし、大学にもですね、行くことが必要が、なかったということですね。だから、家ま族と、少し、過ごす、時間があったということですあ、ね。そうですね。はい。Wah, dari Mazda. Hai, oke, Ukasang, menarik ya, nggak apa-apa ya, saya juga ingin ingin mempraktekkan sedikit-sedikit nih bahasa Jepang saya. Jadi mohon izinnya kalau misalnya saya tiba-tiba berkomentar atau bertanya dalam bahasa Jepang. Kalau salah-salah dikit mohon dimaafkan ya, rekan-rekanおke 互いお願 Kijang いしま sekalian. す。Oke, nah kita akan bertanya pertanyaan yang lain nih. Saya sudah mempersiapkan banyak nih, Kang, hampir 100 pertanyaan ya, jadi mohon bersabar untuk hari ini. Oke, tetapi saya juga ingin mengundang, rekan-rekan interpreter dan juga, Kifam sekalian yang mengikuti kita di FB Forum Penerjemah, Jepang, Forum Penerjemah, Bahasa Jepang, powered by Kijang. Kalau misalnya ada yang ingin bertanya, karena ini kita live streaming di, FB begitu, bisa, nanti menuliskan pertanyaannya di kolom komentarnya FB. Nanti akan di-pick up oleh admin kita yang selalu mendukung kita, Esti-san, kemudian nanti saya akan coba tanyakan atau akan saya bacakan untuk diketahui oleh, Kang Ukay begitu ya. Coba saya cek dulu siapa tahu ada yang sudah masuk, Kang. Sebentar ya. Oke. Kelihatannya masih kosong nih chatbox kita, berarti, kita bisa kembali ke pertanyaan saya terlebih dahulu ya, Kang Ukay ya. Baik, tadi saya sudah bertanya di mana Kang Ukay mulai mengenal bahasa Jepang dan bagaimana memperdalamnya. Oke, di Jepang saja sudah N2 tadi ya, dan kemudian kembali ke Indonesia masih merasa belum cukup dan kemudian, melanjutkan secara formal di STBA JIA tadi ya, Ya. dan itu pun kelas malam begitu ya, kebayangkan kesibukannya. Ini ceritanya saya sekarang juga lagi kembali back to kampus begitu ya, dan, saya hanya belajarnya itu, relatif di akhir minggu, itu pun sudah sangat menyulitkan. Ini nggak kebayang waktu itu, Kang Ukay harus belajarnya tiap hari begitu ya dan sudah punya keluarga juga. Iya. Sugoi ne, sering sugoku sasuga da to omoimasu yo, hontou ni. Hai. これから仕事に関して話したいと思いますけども、大丈夫ですか？大いろんな丈夫です。はいはい。はい。Kalau sekarang kan Kang Ukay ceritanya punya perusahaan sendiri. Nah, nanti saya juga akan bertanya terkait dengan itu. Tetapi sebelum Mm-mm. masuk ke sana, で、インドネシアにある、日系企業とかそういうところで仕はい。事を、やったことがありますか？はい。あります。うん、うん。それは、どこでですか？はい。まあ、全部私の、元会社は全部日系ですね。複数提そう。供業、ヤマハムシーとか、うん、アストラデハスモトルとか、うん、う高いん、石も、それも日うん、系ですね。うん。順番、順番といったらですね、それが、ヤマハミュージックという会社が、それが日本に、行行く前にく前に、そこで、ということですか。そうですね。オッケーオッケーオッケ日本にいた後は、高い石と、ハイテクパックンサービス、インドネシアしかないですね。その一つの会社だけということですはい。か。二つ。Aku wakarimashita. Oke, kan kalau yang waktu sebelum berangkat ke Jepang, 2 perusahaan kalau tidak salah ya, waktu itu posisinya apa, Kak? Saya masih operator sih, kan. Oke, karena, baru lulus dari SMK mungkin ya Iya, saat itu ya? lulus SMK, Kemudian jadi masih kesempatannya masih operator. kesempatan siap siap, kesempatan yang didapatnya baru itu, Kang, ya. Iya, Tapi betul. di posisi operator pun kita mempelajari sesuatu nggak, Kang? Kesempatan pertama kita bekerja di perusahaan Jepang waktu itu kesannya bagaimana? Saya mungkin kalau misalkan penuh dengan misalkan secara detail sih saya tidak mempelajari secara detail, tapi yang saya dapat itu sangat berarti dalam kehidupan saya. Seperti QCC ataupun kalau di Daihatsu itu ada yang namanya QCC ya. Oh, Itu yang saya pelajari sih. Gimana caranya kita merubah kehidupan kita itu supaya tidak ya tidak kembali lagi. Misalkan supaya tidak celaka atau misalkan tidak
tidak gagal gitu. Belajar dari kegagalan itu. Itu biasanya saya ngambilnya sih dari QCC itu sih. QCC itu kalau nggak salah itu kan event di mana misalnya ada satu bagian dia punya satu project begitu ya, kemudian dipresentasikan seperti itu gitu ya. Iya, betul. Nah, itu biasanya level operator ya yang dilibatkan untuk terlibat di sana kan gitu Kang ya? Iya, betul. Cuman kalau saya sih itu lebih ke kalau mungkin itu kalau di Daihatsu itu diterapinnya ke pekerjaan ya. Tapi saya lebih gimana menerapkan supaya kehidupan saya itu bisa gitu. Oh, oke. Oh, jadi bukan hanya sekedar misalnya kita mempelajari di situ, diterapkan di pekerjaan saja, tapi di kehidupan real kita pun kita lakukan begitu. Iya, walaupun mungkin agak sedikit beda sih, Kang. Karena aplikasinya kan beda. Oke. Ini kelihatannya kalau saya perhatikan Kang Uka itu senang ya kalau misalnya ketemu dengan sesuatu atau misalnya terlibat dalam satu kegiatan gitu ya. Itu langsung dianalisa apa yang kira-kira bisa dimanfaatkan untuk kehidupan pribadi kita, not only jadi bukan hanya sekedar untuk kehidupan profesional kita gitu Kang ya. Iya, Kelihatan betul. seperti itu. Oke, siap. Oke, nah kemudian setelah itu berangkatlah ke Jepang dan tinggal di sana 3 tahun begitu. Nah selain tadi kita sudah gali juga di situ bisa meningkatkan kemampuan bahasa Jepang. Nah 3 tahun di Jepang itu untuk pendewasaan diri kita apa Kang yang dirasakan? Ya untuk pendewasaan ya mungkin yang pertama tanggung jawab kita ya. Dan mungkin yang tadinya saya nggak punya target yang lebih, mungkin setelah di Jepang saya punya target lebih. Karena mungkin posisi mungkin dari pola pikir saya juga mungkin karena dari umur juga atau saya dari pengaruh yang lain saya kurang tahu, tapi di sana saya sudah mulai punya target yang harus benar-benar itu merubah masa depan saya. Gitu. Oke. Jadi waktu itu sudah kepikir nggak Kang? Misalnya saya ketika kembali ke Indonesia akan terus bekerja di perusahaan Jepang, atau dari saat itu pun sudah kepikiran bahwa saya sih bekerja untuk cari pengalaman saja, tapi nantinya misalnya akan bikin perusahaan sendiri. Saat itu Kang ya, pertanyaan saya itu sudah sempat kepikiran sampai di sana nggak? Iya, waktu di Jepang itu saya udah sebenarnya saya sudah nggak mau lagi kerja di perusahaan Jepang gitu, ataupun di perusahaan lah. Iya, saya itu pun. Saya mencoba bekerja agar saya bisa punya usaha sendiri gitu. Karena untuk itu makanya saya di tahun 2014 itu selama 2 tahun saya nabung bekerja di Jepang itu saya udah mulai membuka peternakan ayam. Oh. Itu waktu itu masih di Jepang kan? Masih di Jepang. Oh, berarti uangnya dikirim ke misalnya siapa yang bisa dipercaya di kampung lah begitu. Di kampung, Terus mulai dibangun lah ini peternakan di kampung. Masih ada kan? Alhamdulillah sekarang masih ada. Masih berjalan. Oh. Masih berjalan. Kecenderungannya sama begitu seperti dulu atau sudah ada perkembangan-perkembangan? Mungkin kalau untuk sekarang ya di bisnis ayam itu mungkin karena cuaca dan mungkin karena kemarin kena dampak COVID ini agak kurang sih Kang. Tapi relatif masih ada ya, masih bisa bertahan. Iya, masih bisa bertahan, alhamdulillah. Maksudnya itu berarti kalau punya usaha seperti itu kan tidak mengerjakan sendiri, kan Kang Ukay di Bekasi gitu ya, sedangkan peternakannya kan istilahnya di kampung sana kan begitu, di Kuningan begitu ya. Iya. Berarti itu artinya sudah bisa memberdayakan masyarakat sekitar ya untuk membantu usaha kita ya. Iya, alhamdulillah itu sama kakak saya sih Kang. Siap. Nah itu sih yang terpenting Kang ya, jadi maksudnya bisa menjadi jalan usaha buat yang lain juga penting. Iya. Siap, oke. Nah kemudian kita balik lagi nih Kang, pas waktu kembali ke Indonesia, setelah kita punya pengalaman di Jepang, seberapa intens bahasa Jepang dipakai dalam pekerjaan Kang Ukay ketika kembali ke Indonesia dan bekerja di perusahaan Indonesia? Hampir setiap hari dan setiap minggu sih Kang. Mungkin kalau karena atasan saya langsung itu orang Jepang, juga customer saya pun kebanyakan orang perusahaan Jepang ya. Jadi banyakkan yang saya ketemu dengan perusahaan dengan orang-orang Jepang gitu. Jadi ketika presentasi tentang pekerjaan atau misalkan ada meeting masalah rencana untuk servis segala macam, jadi itu biasanya memakai bahasa Jepang sih. Oh, oke. Nah, kalau saya lihat dari informasi yang saya dapat dari Kang Ukay ya sebelum kita ngobrol seperti ini, kelihatannya Kang Ukay tidak diposisikan langsung sebagai interpreter atau juru bahasa ya? Iya, betul. Nah, jadi saya lebih ke
marketing engineering biasanya sih. Oke, Japanese speaking Japanese speaking marketing ya. marketing, ya. Oke, itu ada bedanya nggak Kang? Misalnya atau merasa beruntung nggak di posisi tersebut kita bisa berkomunikasi dalam bahasa Jepang? Justru saya beruntung di sana sih, Kang. Jadi, Hmm. saya lebih memakai bahasa Jepang untuk saya sendiri, bukan untuk orang lain, gitu. Dan di sana Oke. saya banyak belajar, karena mungkin, ketika kita bertemu dengan orang Jepang, terus, orang tersebut, punya, pengetahuan lebih dan orang tersebut ngobrol langsung sama kita dengan, Hmm. bukan, kita menjembatani orang, gitu. Hmm. Jadi di sana saya lebih lebih pengalaman saya itu, saya merasa lebih banyak dapat pengalaman di sana, gitu. Oh, karena kemudian kalau dari sisi misalnya respek atau penghargaan dari orang Jepang yang menjadi klien kita, mengetahui kita bisa berkomunikasi dalam bahasa Jepang, terasanya oleh Ukaisan gimana? Alhamdulillah sih bagus sih, Kang. Ah, Ya mereka lebih lebih menghargai saya sih. oh, Mungkin lebih menghargai juga, dari pekerjaan saya ya. Karena, hmm, mungkin ada beberapa kompetitor juga, dari, perusahaan yang bergerak di bidang seperti saya ini, mungkin, hmm. eee, agak kurang dengan bahasa Jepang. Jadi, si customer itu lebih 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 mudah untuk, komunikasi dengan saya gitu. Oh, baik. Kemudian betul nggak Kang yang dikatakan orang ya, kalau misalnya kita mempelajari bahasa, otomatis juga kita mempelajari budaya kan begitu ya. Iya, Di dalam budaya itu kan ada kebiasaan, kemudian ada cara berpikir begitu ya dari orang yang bahasanya kita pelajari. So dengan kita mempelajari bahasa Jepang, Kang Ukai merasa bahwa saya bisa lebih memahami Nihonjin no kangai kata motorikai dekiru toyu ことが感じているんですか？はい、そういうことですね。うん。それは話せば、あの、相手の感覚相手の気持ちうんうん。分かるようになるんですね。そうですね. Hmm, はい。hmm. Itu penting ya, penting dalam artian ketika misalnya, kita sedang memperebutkan atau apa bahasanya, misalnya kita kita, Tender ya? ya tender taruh kata misalnya, atau kita menghadapi satu pekerjaan, di mana pekerjaan tersebut bukan hanya kita saja yang bisa menyediakan, bukan kita saja Mhm. yang hanya, istilahnya, bisa 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 melakukan itu untuk klien kita, ketika ada pilihan begitu ya, Mhm. kemampuan kita untuk memahami, cara mereka berpikir begitu ya, karena kemampuan komunikasi kita dalam bahasa Jepang, itu juga bisa menjadi nilai tambah Kang ya. Iya Kita bisa betul. diperhitungkan untuk bisa mendapatkan pekerjaan tersebut, kira-kira begitu Iya kan? iya betul. Hmm. Karena mereka pun, akan berpikir ketika, mungkin karena komunikasi itu sangat penting ya Kang, di dalam dunia pekerjaan itu. Karena Hmm. ketika kita, walaupun misalkan kita expert di suatu bidang, ketika kita salah, miskomunikasi itu hasil yang kita dapat pun akan berbeda gitu. Hmm. Jadi orang Oke. Jepang pun kebanyakan bagi saya itu mereka pun berpikir ketika, karena pekerjaan itu nggak selamanya akan berjalan lancar gitu. Oh. Suatu saat ketika ada problem atau apa mungkin, saya tidak bisa, datang ke perusahaan tersebut, mereka cuman bisa komunikasi saya lewat telepon, Hmm. saya masih bisa menjelaskan dan bisa, eee, memberikan informasi yang tepat bagi mereka. Tetapi ketika mungkin, bahasa kita tidak sampai, mungkin jika hanya lewat telepon itu mereka kan akan kesulitan juga kan. Mungkin, Hmm. itu pertimbangan dari mereka sih. Oh, siap ya. Jadi, ya saya perhatikan juga kalau orang Jepang itu kadang-kadang ketika mereka ingin melibatkan satu pihak begitu, atau ingin mengerjakan satu proyek bareng dengan, orang Indonesia, itu berpikirnya jauh ya, sampai sampai memperkirakan kalau misalnya sesuatu yang tidak direncanakan atau sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, nah saat itu taisakunya begitu ya, jadi saat Iya itu, countermeasure-nya seperti apa, dan mereka tentu akan merasa nyaman kalau, partner, bisnis mereka itu bisa bisa cepat merespon ya dalam iya kondisi betul, seperti itu. Oh, mhm, itu kemampuan bahasa itu bisa membantu dari sisi itu kan ya. iya betul. Oke. Saya sebetulnya ingin bertanya lebih jauh, apakah misalnya Kang Ukay pernah nggak berada di posisi seperti itu gitu ya, supaya lebih lebih seru nih ceritanya. Tetapi itu artinya kan, sudah masuk ke ranahnya bisnis Kang Ukay ya, begitu ya. Nah, ini belum Iya saatnya saya menanyakan itu. Oke, nah ini kelihatannya di di chat box saya. Nanti kita akan masuk lagi ke pembahasan itu, Kang Ukay.
di chat box saya nih ada pertanyaan nih, pertama dari ini juga dari Renaldi Sang, beliau juga punya perusahaan juga. Bagaimana strategi teman-teman penerjemah begitu dan juga khususnya UKAISAN bertahan di kondisi pandemi ini. Nah, ini kita klarifikasi dulu kalau Kang Ukay tidak dalam posisi sebagai penerjemah begitu ya. Tapi pertanyaan ini masih relevan karena tentang baik itu sebagai penerjemah atau sebagai Japanese speaking staff atau business owner, ya tentu pandemi ini ada pengaruhnya gitu Kang ya. Nah, ini kemarin tuh sempat saya dapat bocoran dari Kang Ukay, ternyata pandemi ini ada cerita tersendiri ya terkait dengan pandemi ini, Kang. Boleh diceritakan tuh gimana? Ya, yang mana dulu? Nggak, maksudnya kemarin tuh kan bahwa apa uh, motivasi untuk membentuk perusahaan ini kan ada kaitannya dengan karena perusahaannya kemarin seperti apa gitu kan? Boleh Oh iya, diceritakan? karena saya juga itu di perusahaan sebelumnya itu saya ini korban PHK juga gitu. Karena Ah, perusahaan saya sebelumnya itu karena dampak COVID itu mungkin ah, collab ya. Bisa hmm, dibilang mungkin karena ada alasan yang mungkin yang nggak bisa diungkapkan, perusahaan hmm. tutup, jadi saya ini sebagai korban PHK juga gitu. Oke, nah Tapi ini heeh, jadi i- karena korban PHK itu, jadi saya punya pemikiran lagi. Jadi ah, saya gimana caranya supaya saya tetap jalan gitu. Makanya saya oke. mencoba untuk saya berusaha untuk membangun perusahaan saya sendiri gitu. Oke. Berarti ini ya, berarti ini pertanyaan sangat relevan kan ya. Jadi Renaldi San hanya sekedar bertanya dalam kondisi pandemi ini bagaimana kita bertahan kan begitu ya. Iya, Kalau bahasanya bertahan itu sebetulnya kita mempertahankan posisi yang sudah ada kan begitu ya. Kalau iya, dalam pemikiran saya. Tapi kalau Kang Uka ini sebetulnya bukan bertahan tapi membangun sesuatu gitu ya dari kondisi ini. Karena di PHK perusahaannya tutup karena pandemi, kemudian jadi korban PHK. Tapi dari situ malah kepikiran gitu ya, dalam situasi sulit seperti ini membentuk perusahaan gitu Kang ya. iya. こういうことがちょっとですね、ありえないと思いますけども、こういう時期で、こういう時期にですね、karena orang kan berpikir, untuk cari kerja saja gitu, すごく大変ですよね。自分の会社を設 kalau untuk membuat perusahaan sendiri begitu dalam kondisi ini malah lebih tidak kepikiran lagi考えられないことと人たちが思うと思いますけどね。Mhm. そうですね。Nah, tapi Kang Ukay malah bisa kepikiran ke situ karena apa Kang? Karena desperate gitu nggak ada pilihan lain sehingga harus membuat perusahaan ini saat ini atau gimana? Boleh diceritakan? Sebenarnya sih saya punya rencana untuk membuat perusahaan itu sudah lama sih Kang. Cuman memang Hmm. bukan tidak secepat ini sebenarnya sih. Karena saya Hmm. masih perlu banyak belajar lagi gitu. Masih Hmm. belum banyak persiapan bagi saya. Tapi ketika Hmm. saya di bulan 8 kemarin saya kena PHK, jadi saya mencoba untuk mempercepat gitu. Dan Hmm. saya juga harus punya jaminan juga sih Kang. Kenapa harus Ya. punya jaminan? Jangan sampai saya membuat perusahaan tetapi saya tidak bisa menjalankannya gitu. Jadi saya Ah. punya target juga. Ini gimana saya minta dukungan dulu nih kepada customer-customer saya yang lama. Kalau misalkan Hmm. saya membuat perusahaan, apakah nanti suatu saat saya bisa mempromosikan perusahaan saya atau misalkan kedepannya kita bisa bekerja sama meskipun itu hanya dengan kata-kata saja gitu. Jadi Ah. saya mencoba ngobrol dengan customer saya, gimana nih kalau misalkan saya buat perusahaan, apakah bisa mendukung saya? Seperti itulah Kak. Jadi nggak Hmm. bukan berarti dengan kontrak atau segala macam ya. Saya cuman Hmm. minta ibaratnya dukungan saja gitu. Jadi ada 10 perusahaan, saya punya target kalau misalkan ada 10 perusahaan yang merespon positif bagi Hmm. saya mencoba memberanikan diri gitu. Tapi Hmm. kalau kurang, saya nanti dulu nih, saya persiapan dulu gitu. Ya alhamdulillah dalam 1 minggu, malah nggak dalam 1 minggu saya coba komunikasi dengan para customer pada mendukung gitu. Oh, oke, oke. Heeh, jadi saya beranikanlah saya untuk membangun perusahaan saya sendiri. Oh, artinya bukan semata-mata membangun begitu ya, bukan semata-mata membuat perusahaan, Mhm. tetapi ada istilahnya ada target, apa bahasanya. Jadi istilahnya berarti kita kita melihat dulu ya peluang yang Peluang ada ya, kira-kira peluang yang seperti ada. itu. Iya Oke. betul Kang.
Dan kemudian dari situ berani untuk membuat target dan membuat tujuan, Kang ya, seperti yang ada Iya, di posternya nih. iya, Pentingnya untuk membuat target dan tujuan ya. iya. Karena dulu pun saya punya pengalaman seperti itu sih, Kang. Dulu saya punya pengalaman membangun yayasan. Hmm. Karena dulu awalnya saya punya yayasan anak yatim piatu. Hmm. Dulu saya punya target dulu saya awalnya itu ngumpulin uang dari teman-teman yang 2,5% itu Hmm. untuk anak-anak di SMA, di SMP. Tapi Hmm. mungkin karena saya posting-posting di Facebook, jadi banyak yang ngedukung tuh. Hmm. Ayo Kang, bikin aja yayasan yatim piatu aja gitu. Awalnya saya nggak berani karena saya kan, wah uang dari mana gitu. Hmm. Tapi saya punya target juga dulu. Ya udah kalau misalkan coba saya dukung aja saya dengan suara 100 orang aja yang mendukung saya komen di Facebook itu waktu itu. Hmm. Alhamdulillah lebih dari 100 orang saya beranikan untuk membangun yayasan, alhamdulillah sampai sekarang masih jalan. Oh, oke. Itu lagi-lagi ya, ini Lagi-lagi. pelajarannya sama ya, pelajarannya sama seperti halnya sekarang Kang Ukay membuat usaha sendiri kan begitu ya. Iya, Jadi betul. sebelum membuat usaha sendiri, itu melakukan analisa terlebih dahulu ya, kira-kira kalau saya membuat perusahaan, bisa memberikan satu jasa tertentu, apakah ada pasarnya atau tidak kan begitu ya. Iya, Nah, itu sempat ditanyakan dulu, dan karena Kang Ukay punya latar belakang pernah bekerja di perusahaan sebelumnya, dan perusahaan sebelumnya juga sudah tutup begitu ya. Jadi mhm. sehingga ini bukan tidak mengkhianati perusahaan sebelumnya ya. Iya betul. Kemudian memfollow up lagi customer atau klien-klien perusahaan sebelumnya, apakah misalnya ke depannya gitu ya jasa tersebut bisa nggak saya yang menyediakannya, kira-kira seperti itu ya Kang ya. Iya betul. Dan ternyata ada tanggapan, itulah yang membuat Kang Ukay berani untuk membuka usaha sendiri. Iya, Dan ketika punya ide ya sebelumnya, punya ide untuk membuat yayasan juga, kalau mikirnya sendiri mungkin sampai kapan kita tidak akan berani mulai kan begitu ya. iya Tapi betul. ketika kita coba share ide tersebut, kemudian ada feedback, ada tanggapan bagus, itu membuat Kang Uka jadi relatif lebih berani untuk Termotivasi. Iya, melangkah gitu ya. Oke. Itu ya itu apa istilahnya, itu kunci yang penting menurut saya ya, untuk iya, misalnya rekan-rekan sekalian yang mendengarkan kita atau menyaksikan kita saat ini, ketika misalnya kita punya ide apapun begitu ya, jangan berhenti di pemikiran kita ya, coba bicarakan dengan orang lain, kira-kira gitu ya Kang Uka ya. iya, iya betul. Karena saya Nah, pun memutuskan sebagai dulu jadi Japanese speaking, hmm, bukan interpreter itu pun saya coba tanya beberapa orang. Salah satunya mungkin member Kijang juga. Seperti ke hmm. Teknopi, saya datang dari jauh-jauh dari Bekasi ke Bandung buat ketemu, Oh, buat minta pendapat Teknopi. Begitupun hmm. dengan Kang Hatta. Oh, Dulu juga sama siapa ya? Saya lupa lagi yang di Kuningan itu. Saya juga beberapa. Jadi saya oh saya Kang nggak. Gadir ya, Kang Gadir ya. Iya Kang Gadir, iya betul. Siap. Oke. Jadi saya nggak pernah ibaratnya walaupun itu keputusan saya pribadi, tapi saya mencoba bagaimana tanggapan dari orang lain juga. Oh, oke, Seperti itu. siap, siap, siap. Ini nih, eh, saya juga kesan saya ketika pertama kali ngobrol dengan Kang Ukay juga, kesan pertama saya itu adalah ini orang tuh enak sekali diajak diajak bicara gitu ya. Dan kemudian selalu memposisikan diri sebagai orang yang misalnya butuh masukan dari orang lain. Kadang-kadang untuk orang seperti saya yang senang senang berbicara, kadang-kadang saya perlu ya, ketika misalnya dalam situasi di mana saya pun sedang tidak termotivasi gitu ya, ada orang datang begitu ya, menanyakan tentang pendapat, itu seolah-olah saya menggebu-gebu memberikan motivasi atau memberikan pendapat, tapi sebetulnya kebalikannya, saya itu sedang memotivasi diri sendiri dengan bercerita ke orang lain. Jadi ketika ketemu dengan Kang Ukay gitu, dan Kang Ukay misalnya menanyakan tentang sesuatu, itu jadi obrolan kita jadi enak ya, jadi nyaman begitu ya. Dan kelihatannya Kang Ukay adalah orang yang senang sekali menyerap begitu apa yang disampaikan oleh orang lain. Betul, Kak. Oke, siap Kang Ukay. Baik Kang Ukay, jadi ini pembicaraan kita sudah masuk ke urusan bisnis ya, urusan bisnis Kang Ukay yang sedang dijalani. Boleh diceritakan ya, sekarang tuh perusahaannya apa, bergerak dalam bidang apa? Kak? Saya itu bergerak di bidang servis jasa ya. Hmm. Bisa dibilang jenisnya itu jasa Hmm. untuk servis mesin vakum pump. Hmm. Nah, vakum pump ini biasanya dipakai di semua perusahaan sih. Banyakannya sih untuk mesin heat treatment atau mesin coating gitu. Oh, oke. Iya. Jadi layanan yang bisa kita berikan adalah servis Untuk perbaikan. servis perbaikan untuk Hmm. operable. Mesin vakum pump, mechanical booster, root pump, Oh, blower, itu semua kita bisa jenis yang seperti itu, Kang. oh.
Itu peluangnya terbuka kan? Alhamdulillah sih, Customer-nya? Kang. Customer itu Nah, hampir di semua bidang pekerjaan itu ada sih, Kang. Apalagi yang hmm, namanya blower itu hampir di semua perusahaan itu ada. Cuman memang mungkin ada, karena nah ini juga, untuk, apa, kelebihannya perusahaan saya itu, saya untuk, semua maker, baik itu Amerika, Eropa, ataupun Asia itu saya bisa semua gitu. oh oke. Jadi Heeh, tidak tidak dedicated untuk ke satu satu maker maker khusus aja. saja. Iya betul. Oke. Itu artinya memberikan keuntungan untuk klien, jadi mereka lebih leluasa begitu ya? Karena Iya kita bisa betul. memberikan servisnya bukan hanya untuk satu maker saja. Oh, oke. Iya, dan itu pun kebanyakan sekarang, banyak perusahaan yang masih mengirim mesin itu ke yang paling dekat itu ke Singapura. Hmm. Malah ada yang sampai ke Eropa atau misalkan ke Jepang atau ke Taiwan biasanya. Karena Tapi di dengan Indonesia ini, masih jarang. di Indonesia masih jarang, Iya, bisa dikatakan tidak ada mungkin untuk maker tertentu kan? iya, Makanya harus heeh, ke Singapura tadi itu. betul. Oh. Oke, nah sekarang dengan misalnya kita bisa memberikan layanan seperti itu, nah ini kan membuka peluang ya untuk siapapun gitu ya, yang Iya, misalnya, nah ini kalau cara kamu kamu untuk memasarkan dirinya bagaimana? Atau memasarkan perusahaannya bagaimana? Kalau tadi kan bertanya ke 10 mhm. customer yang sebelumnya begitu ya, kan harus lebih berkembang dari itu bagaimana caranya? Iya, pertama kan saya, lihat dulu, untuk di sebuah perusahaan ini, perusahaannya itu, misalkan, bergerak di bidang apa. Hmm, Di perusahaan itu ada, memakai mesin saya atau enggak gitu. Karena ketika kita melihat bidangnya tersebut, kita punya, punya, apa ya, perhitungan mungkin di sana ada mesin yang, bisa saya kerjakan gitu. Jadi saya kirim email dulu Kang tuh, saya kirim, hmm, apa, company profile saya, setelah itu mungkin biasanya beberapa saat ada feedback-nya dari mereka, responnya. heeh, Oh, oke. responnya dan, Itulah cara terbaik musim pandemi gitu kan itu ya minimal yang bisa dilakukan Kang ya. iya betul Kang, Kita kirim email, sebar email kemana-mana gitu ya untuk iya, memperkenalkan perusahaan kita. Itu mhm, relatif efektif Kang. efektif Misalnya sih Kang. taruh kata dari 10 email yang kita sebar, berapa persen kita dapat feedbacknya? Bisa 50% sih, Kang. Tapi Oh, lebih itu lebih lebih cepat sih yang, ketika kita apa, banyak juga saya juga kadang, lewat telepon juga sih, Kang. oh langsung. Heeh, Oke. telepon misalkan kita telepon tanya untuk maintenance-nya, orang maintenance-nya ketika kita udah ketemu orang maintenance kan lebih paham, Kang. Jadi ketika Hmm, kita, ketemu lalu kita bisa presentasi untuk perusahaan kita, mungkin di hmm. perusahaan di sana ada biasanya, cepat sih, lebih cepat yang itu. はい。で、事業に関して詳しくもっと話す前にですね、ちょっと話戻りますけども、Hai, kita sedikit ke belakang dulu nih Kang ceritanya. Ini ada pertanyaan dari Mbak Yati. mhm, Ini mungkin beliau tertarik dengan judul ini ya, judul posternya gitu ya, jangan tanggung untuk bermimpi katanya begitu kan. iya. Nah ini apa yang terjadi kalau misalnya kita setengah-setengah atau tanggung dalam bermimpi menurut Kang Ukay? Ya seperti halnya yang kita tahu bahwa usaha itu, tidak pernah mengkhianati, hasil ya. Hmm. Baik itu usahanya yang baik maupun yang buruk. Hmm. Ketika kita usahanya baik, ya pasti hasilnya pun akan lebih baik gitu. Tapi ketika usahanya buruk, ya mungkin hasilnya pun akan buruk. Oh, oke. Jadi Jadi kalau kalau misalkan setengah-setengah kan otomatis itu berarti bisa bisa kita bilang itu buruk ya kan, usahanya. hmm, oh, Mhm. jadi kalau kita sudah memutuskan untuk melakukan sesuatu, target kita, tujuan kita itu jangan setengah-setengah, Kang, ya. Iya, Targetkan saja target yang semaksimal tinggi. mungkin gitu ya. Iya, Oh. Ambil contoh, Kang, misalnya tahun ini nih, 2021 ya, harapan mhm, kita ini it becomes a very promising years actually. Kita harapkan bahwa tahun ini tahun yang lebih menjanjikan ya, tapi pandemi kelihatannya masih membutuhkan kita kan begitu, Kang ya. Nah, ini iya, 2021 tuh seberapa optimisnya Kang Ukay gitu ya dalam menentukan apa target dan tujuan. Jadi mhm. mimpinya di 2021 itu apa, Kang? Kalau saya mungkin, kalau misalkan saya itu biasanya kalau target itu saya ada pasangan sih, Kang. Seperti Sorry gimana, halnya Kang? target itu saya biasanya ada pasangan gitu, Target nggak ada pasangan. Oh, ada shit, eh? pasangannya. Misalkan ya, sekarang saya bikin perusahaan. Hai. Perusahaan saya itu kan lebih ke perusahaan jasa, di mana, Hmm, tahun ini biasanya kan kebanyakan perusahaan itu manggil teknisi dari luar. hmm, Misalkan dari hmm, Jepang atau misalkan dari hmm.
Malaysia, Thailand dan sebagainya itu atau dari Eropa manggil ke sini untuk mengerjakan mesinnya. Nah, yang tadinya misalkan dikerjakan oleh perusahaan luar dari orang teknisi dari luar, sekarang orang teknisi dari luar datang masuk Indonesia agak susah kan? Nggak bisa. Itu bagi saya itu adalah kesempatan yang bagus sebagai saya sebagai teknisi gitu ya. Teknisi lokal ya yang ada di sini. Jadi kebanyakan sampai kayak seperti ini aja untuk awal tahun ini saya dapat job di Batam ya. Itu pun karena teknisi dari Jepang nggak bisa masuk ke Indonesia. Kawarin ni, Genshi no, ya, seperti itu kan. そういうチャンスがあって、早めに取ってということですね。そうですね。Jadi jangan sampai kita ya ketika ada kesempatan cepet-cepet lah kita ambil gitu. Oke. Itu kan kita berangkat ke mana? Barusan berangkat ke Batam. Itu dengan belum tentu kan itu akan menjadi proyek kita kan begitu ya. Iya, betul. Tapi kita berani untuk misalnya mengeluarkan biaya apa segala macam untuk terbang ke sana begitu karena sudah dihitung ya. Itu kira-kira akan jadi proyek kita. Betul kan. Karena sekarang itu justru ini menurut saya sih karena kesempatan kita itu yaitu ketika semua orang berpikir sekarang itu bahwa orang dari luar itu masuk Indonesia pun susah. Nah, ketika kita ada itu kesempatan kita ketika kita diundang untuk presentasi ke sana, kita ambil karena kita perusahaan pertama nih yang diundang sama mereka gitu. Jadi sebelum mereka punya pemikiran lebih punya pilihan yang lain, kita dulu yang jadikan pilihan gitu. Jadilah yang pertama untuk hadir di sana begitu ya, memperkenalkan layanan kita. Iya, betul. はい。可能性としては 100% その事業が我々の事業になるということですか？そうだね。それは100% はないですね。そうですか。何割ですか？ちょっと知りたいんですけど。わざわざですね、せっかくバタンというところに行って、そこで発表して、そうですね、できるだけ、うまく発表すると思いますけども、結果として、規模としては80% ぐらいね。80% はいいですよね。80% というのは、それがほぼ我々の事業になれるぐらいという。そうですね。わかりました。それは100% はみんな100% ことはないですね。わかりました。残りの 20% はそれがお客様の決めることということですね。そういうこと。お客様の次第ですから、希望する、期待するしかできないということですね。そうですね。わかりました。Kemudian kita lanjut nih, ini sudah mulai banyak yang bertanya nih Kang. Nah, saya yang mana dulu ya? Nyambung. Kita balik sedikit saja. Ini pertanyaannya kebanyakan memang tertarik dengan bisnisnya Kang Uka ini ya. Dari sisi Kang Gai katanya, juga dari sisi bagaimana kita berkomunikasi dengan klien. Nah, ini ada pertanyaan dari Kang Ali. Nah, investornya berapa orang, Kang? Apakah Kang Ukai sekarang pegang 100% saham di perusahaan Kang sekarang atau seperti apa nih? Enggak sih, Kang. Itu saya 3 orang sih, Kang. Oke. 3 orang, saya 40, 2 teman saya 30%. Oh, berarti pemegang saham mayoritas ya? Iya. 40% ya, berarti pengambil keputusan dong. Artinya kan arah perusahaan ke depan mau seperti apa, Kang Ukai berperan di situ ya? Iya. Hai, sugoi nih. Alhamdulillah ya, pemegang saham 40%. Kang Ali sudah terjawab ya pertanyaannya. Mungkin apakah ada kesempatan misalnya pihak luar untuk juga menanamkan modal sehingga bisa mendapatkan saham, Kang Ukai, untuk pengembangan usaha ke depan misalnya? Sebenarnya sih ada beberapa sih, Kang. Perusahaan yang minta untuk bekerja sama ya. Cuman mungkin saya bukan, mungkin bisa dibilang saya itu pilih-pilih atau gimana ya? Saya kalau karena saya nggak mau suatu saat ada masalah dengan orang lain gitu. Jadi kebetulan dulu untuk saat ini ya. Kebetulan yang 2 orang ini memang
teman saya sudah lama dan Hmm. mereka pun yang selalu support saya untuk kegiatan sosial saya gitu. Siap. Chemistry-nya Mhm. udah dapat ya, Kang? Jadi jauh Iya, sebelum betul. membuka usaha ini begitu ya? Iya, betul. Oke. Nah, ini buat yang penasaran saja, kalau misalnya strategi Kang, atau misalnya tips Kang Ukay untuk menemukan partner yang tepat begitu ya dalam usaha, apa itu Kang? Maksudnya poinnya apa tuh yang harus ada atau syaratnya apa yang harus ada di orang tersebut sehingga bisa menjadi partner usaha kita? Yang pertama sih, mungkin, saling ya sinrainya itu ya kan, Nah, saling Sinrai saling Kangke saling ya? percaya iya, Siap. sinrai kakeknya itu yang kita ya harus sudah lama saling saling percaya dan saling, eee, mengerti gitu ya. Bisa Oh, dibilang pahamlah dengan keadaan kita gitu. oh. Mhm. Oke, paham kelemahan dan kekuatan kita Kang ya? Betul, iya. Nah, karena kalau partner yang sudah paham itu, nanti ketika misalnya kita ada kekurangan, mereka bisa menutupi atau memperkuat kekurangan kita, kira-kira Iya, seperti itu betul. ya. Dan itu dirasakan dari hubungan Kang Ukay dengan dua partner ini sekarang. Iya, alhamdulillah Oke, sampai sekarang ya, masih. ya, baik Kang. Kemudian kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini ada pertanyaan dari Kang Ahmad Fazar. Kalau nggak salah beliau dari Cibinong ya, sekarang sedang bertugas di Karawang. Oke, beliau bertanya, customer-nya sampai sejauh ini siapa saja, Kang? Selain tadi ya, misalnya customer yang insya Allah ya mudah-mudahan jadi rezekinya yang Iya, dari Batam itu, yang boleh disebutkan, Kang, kalau misalnya boleh disebutkan, iya. mungkin silahkan. Mungkin, beberapa sekarang itu kayak seperti Umetoku, Kansai Pen, HPPM, Oh, Nitoh, oh, terus Panasonic, すごいね。iya, 先ほ alhamdulillah. ど、おっしゃった、会社が、十分に有名な、人気がある、会社でしょ。Itu Kaisana Kang Heru. Iya, 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 ada HPPM ya, tadi disebutkan juga ya. Kayak berarti cakupannya itu sekarang sudah mulai meluas kan ya, bukan hanya di area Bekasi. Yang HPPM tadi itu kan ada di daerah Purwakarta ya. Iya, betul. Oke. Nah, ini jadi penasaran, kalau misalnya ada proyek seperti itu, apakah on-site akan harus berangkat ke sana, atau timnya harus berangkat ke sana, atau dilakukan di workshop kita, atau di bengkel kita? Saya sih lebih recommended-nya di workshop ya, cuman memang ada, terkadang ada juga yang melakukannya di onsite sih, Kang. Hmm. Heeh, jadi, kalau misalkan di onsite kan kadang, karena kita itu overhaul, jadi semua mesin itu dibongkar, jadi untuk Hmm. cleaning-nya itu agak kurang kalau kurang Hmm. maksimal lah kalau untuk onsite itu. Karena, Hmm. biasanya, tempat yang diberikan oleh customer itu agak kurang juga, dan juga Hmm. ada beberapa peraturan, perusahaan, customer yang memang mempersulit kita gitu untuk melakukan pekerjaannya itu dengan maksimal gitu. Karena? Karena misalkan ya, misalkan tidak boleh ada percikan api atau misalkan tidak boleh Ah, menggunakan air segala macam, itu yang agak ah, susah sih, heeh. Oke, ini sebetulnya karena aturan di perusahaan tersebut ya, itu mungkin Iya, betul. dikaitkan dengan safety mungkin begitu ya. Iya, betul, Atau heeh. juga mungkin ada pertimbangan-pertimbangan konfidensial, misalnya pihak luar jangan banyak melihat area Iya, dalam perusahaannya, bisa seperti itu ya Kang iya ya. betul, Oke, Kang, siap. heeh. Oke, dan kemudian dalam masa pandemi seperti ini kelihatannya memang lebih raku ya buat kita kalau kalau kita kerjakan di tempat kita sendiri ya. Betul, Kang. Hmm. Karena, terkadang kan ya bisa dibilang kan sekarang nggak boleh kumpul-kumpul ya. Ketika Hmm. untuk pengerjaan satu mesin aja kan itu bisa 5 orang atau misalkan 10 orang. Ada juga Hmm. yang kadang cuma 2 orang, tapi ketika, yang mesinnya yang besar misalkan dengan 10 orang Hmm. ngumpul, di suatu tempat itu kan agak susah, agak ya riskan juga ya. Oh, Mhm, oke, siap. Gini Kang, ini saya ingin kaitkan dengan dunia kita. Maksudnya mhm, kita kan sekarang hadir di acaranya LDD ya, yang diadakan mhm. oleh komunitas interpreter Jepang, yang notabene di sini banyak berkumpul para penerjemah atau juru bahasa begitu Kang. Apakah usaha Kang Ukay ini nanti ke depannya bisa melibatkan atau ada kebutuhan nggak nanti untuk melibatkan teman-teman kita dari penerjemah atau juru bahasa? Misalnya begini Kang, kalau sekarang mungkin
akan menangani satu proyek di satu perusahaan dan Hmm. yang menjembatani komunikasinya Kang Ukay kan begitu misalnya ya. Iya, Tapi dengan berkembangnya perusahaan Kang Ukay dan kemudian dengan lebih banyaknya nanti customer atau klien, ada kemungkinan kan kita tidak bisa handle semua pekerjaan kita oleh kita kan begitu ya. iya betul. Dan yang bisa bahasa Jepang di timnya Kang Ukay mungkin terbatas juga begitu. Nah, apakah Iya. dalam di saat itu nanti begitu ada Mm-mm. kemungkinan melibatkan gitu ya rekan-rekan dari Kijang terutama misalnya untuk juga membantu dari sisi bahasanya begitu. Bisa sih Kang. Hmm. Itu kemungkinan besar bisa. Ya kalau Hmm. misalkan nanti mungkin ke depannya yang seperti saya tadi bilang Hmm. apa ketika customer sudah banyak mungkin saya tidak bisa menghandle Hmm. semuanya gitu. Hmm. Karena sekarang itu untuk yang bisa bahasa Jepang itu cuma saya sendiri sih Kang. Nah, di perusahaannya ya. Oke. Dan saya juga punya target sih ke depannya saya masih punya punya cabang lagi di Surabaya gitu. Oh, siap. Berarti di situ ya minimal minimal diperlukan Japanese speaking staff Iya, begitu ya, iya yang betul. bisa. Oke. Dan kemudian nanti pun saya pikir ya, kalau oke nanti tapi di akhir ya saya mau tanya ini. Jadi ada kemungkinan ya rekan-rekan kita yang juru bahasa maupun penerjemah suatu waktu bisa dilibatkan di proyek-proyeknya Kang Ukay begitu ya. Bisa insya Allah. Oke. Oke dari sisi bahasanya gitu ya. Tapi Iya. kalau kemarin itu dari obrolan kita kelihatannya ada penawaran menarik tuh untuk rekan-rekan penerjemah di sini ya. Apa kemarin itu? Misalnya terbuka kesempatan mereka mereferensikan atau bagaimana boleh Kang diceritakan? Iya. Jadi mungkin kalau di dalam di sebuah perusahaan itu ternyata ada yang namanya marketing ya Kang ya. Itu kan ada yang marketing itu ada yang misalkan yang sainsnya juga ada juga yang freelance ya. Jadi mungkin saya mencoba untuk membuat banyak marketing freelance gitu. Jadi bagi saya itu ya saya melihatnya ya kita bagi-bagi rezeki gitu kan. Marketing freelance itu ya ibaratnya oke, bahwa pekerjaan bayar saya ya saya bayar gitu seperti itu. Jadi mungkin ini peluang yang buat para interpreter mungkin yang notabene itu lebih ke banyak bertemu banyak perusahaan itu. Ketika ya ketemu dengan perusahaan yang memang menggunakan mesin yang saya kerjakan, yang saya overhaul, mungkin bisa diperkenalkan ke perusahaan tersebut atau misalkan saya diperkenalkan dengan PIC-nya dari perusahaan tersebut gitu. Nah, di sana ketika kita misalkan dapat job dari sana, mungkin saya bisa mengeluarkan fee marketing buat para teman-teman semua gitu. Siap, oke. Nah, kita doakan saja perusahaan Kang Ukay ini berkembang terus gitu ya, dan kemudian nanti suatu waktu proyeknya semakin banyak, dan kemudian proyek-proyek tersebut membutuhkan support dari kita sebagai interpreter, sebagai juru bahasa begitu ya. Biasanya kan Kang Ukay mendengar cerita dari teman-teman begitu, mungkin sempat berpikir juga ingin menjadi juru bahasa dan lain sebagainya, tapi sekarang posisinya bisa tetap bersinergi dengan kami-kami di sini nih yang masih bertahan sebagai juru bahasa dan penerjemah, dan dengan harapan bahwa kalau misalnya usaha Kang Ukay atau usaha teman-teman yang lain ya di sini berkembang, itu juga bisa melibatkan kita untuk mensupport dari sisi bahasa. Tapi kalau itu mungkin masih beberapa bulan atau beberapa tahun ke depan bisa terwujud. Nah, yang bisa terwujud dalam waktu dekat ini seperti tawaran Kang Ukay tadi ya. Kalau ada yang berminat nanti bisa DM langsung ya. Karena sekarang kita harus lanjutkan dengan pembicaraan kita, kembali ke topik kita Kang Ukay. Nah, di sini ada pertanyaan dari Kang Rian Ardiansa. Assalamualaikum, konnichiwa, hajime mashite, Riantes. Izin bertanya, bagaimana Kang Ukay membangun komunikasi yang baik dengan customer Akang? Nah, ini karena berkembang terus ya customer-nya, dan customer yang ada pun tetap memakai jasa Kang Ukay. Berarti ada keberhasilan dari sisi komunikasi. Ini pertanyaannya relevan, Kang. Bagaimana Kang Ukay membangun komunikasi yang baik dengan customer Akang? Saya selalu mencoba untuk fast response sih Kang. Baik itu jam kerja maupun di luar jam kerja. Juga saya mencoba untuk terus memberikan informasi apa adanya gitu. Ketika orang lain menutupi sebuah kesalahan, kalau saya sih lebih ke memberitahu bahwa oh mungkin di sini kesalahan saya, tetapi saya akan memperbaiki kesalahan tersebut gitu. Jadi saya tidak pernah ibaratnya tidak pernah ragu mengungkapkan kekurangan saya. Oke, itu menarik Kang. Iya, Mantap.
Jadi Silakan. mencoba memberi, karena menurut saya sih mencoba untuk menjaga Shinrei Kangkei itu ya kita harus meminimalisir sedikit mungkin kebohongan kita gitu. Kenapa saya ngomong kebohongan itu, karena kebohongan kita itu karena kita itu nggak bisa, walaupun sejujurnya kita itu pasti ada hal yang bohong gitu, tapi jangan sampai kita terlalu banyak berbohong gitu untuk menutup, apalagi untuk menutup sebuah masalah gitu. Karena ketika kita sudah berbohong ya otomatis nanti kedepannya itu kita bakalan terus ada yang ditutupi, walaupun mungkin itu nggak penting, tapi ketika customer udah tahu, oh ternyata dia berbohong nih, nah otomatis dia kepercayaan mereka itu akan berkurang gitu, walaupun mungkin bohongan kita itu nggak terlalu beresiko atau nggak terlalu penting gitu. Oh, すごいね。先ほど話の内容を、見るとですね、2つのポイントが私が理解できると思いますけども、1つ目のポイントとしては、早めに、反応することということですね。もし、お客様方から連絡があって、何時でもいつでも早めに回答するという方式があるということですね。方針があると。すごいね。で、2番目のとしては、もし問題発生したら、で、その問題に対して、もしその問題の原因は我々の、間違ったのことによると、そういう問題発生したら、で、正直に言って、一緒にどういうふうに対策、または解決すればいいかということを考えて、一緒に検討するということですね。そうですね。正直という言葉が先ほど聞いたんですけれども、それがキーワードになりますということですね。はい。Jadi kata kuncinya itu jujur, Kang, ya, begitu ya. Jadi jangan apa istilahnya, jangan kita bersembunyi gitu ya. Padahal sebetulnya kita salah, tapi kita menyembunyikan itu malah nanti akan semakin parah ya kalau akhirnya memang, dan pasti akan ketahuan ya kalau kita menyembunyikan itu. Wakarimashita. Nah, ini kelihatannya gini, Kang, dan itu juga sebetulnya jadi kepenasaranan saya. Ini juga kita kaitkan dengan pertanyaan dari Kang Wino nih, Kang. Tapi sebelum ke sana, saya mau menyampaikan hal begini. Kang Uka itu kan latar belakang pendidikannya itu, belajar tekniknya itu di SMK. Taruh kata, saya nggak tahu SMK-nya apa gitu, Kang, ya. Kemudian dapat kesempatan untuk kuliah, tapi mengambil bahasa Jepang karena ingin meningkatkan kemampuan bahasa Jepang. Nah, kemudian ketika bekerja di perusahaan sebelumnya, posisinya lebih ke marketing engineering kan begitu ya. Oke, yang jadi penasaran saya itu sangat pede sekali gitu ya membuka perusahaan sekarang, dan menawarkan layanan servis gitu, dan sekarang sudah menyebut diri sebagai spesialis tadi katanya begitu. Nah, itu dari mana Akang belajarnya, itu yang menjadi kepenasaranan saya. Dan ini juga terkait dengan pertanyaan Kang Wino. Boleh tanya katanya mengenai tekniknya know-how. Apakah bekerja sama dengan pihak dari Jepang misalnya, ataukah hanya berdasarkan pengalaman selama ini dan mencari ahli dari lokal gitu, Kang? Ini kaitannya dengan know-how ya. Technical ability Kang Uka itu didapat dari mana? Silakan, Kang. Jadi saya selama 4 tahun kerja di perusahaan sebelumnya itu, jadi posisi saya itu bukan hanya di marketing engineering saja, tapi saya juga sebagai engineeringnya langsung gitu. Jadi saya, kalau bisa disebut kasarnya sih, saya nyalesnya iya sama saya, ngerjainnya juga sama saya gitu, untuk ngirim barangnya pun sama saya gitu. Sampai closing meeting pun sama saya sendiri gitu. Jadi dari bisa dibilang mungkin ya 70% itu saya yang ngerjain semua gitu di perusahaan itu. Jadi dan saya pun selama 3 tahun itu saya dikirim untuk training itu ke Jepang, ke Korea, ke Thailand, ke Malaysia, itu untuk training. I see, oke, ya. Nah, itu luar biasa ya. Jadi pas waktu di perusahaan sebelumnya ya, perusahaan yang tutup itu ya, di situ betul. Pembelajarannya luar biasa ya, kepercayaan dari pihak perusahaan ke Kang Uka juga luar biasa ya. Iya. Dan sebetulnya keputusan terbaik ya, mohon maaf ya, dalam tanda kutip, mereka tutup itu adalah keputusan terbaik dalam hidup Kang Uka. Iya, betul. karena apa yang sudah didapat di situ, sudah dipelajari di situ, sudah merasa tahu begitu ya, tinggal mungkin menambah ilmu di luar sana sedikit-sedikit, itu sudah cukup jadi bekal kita untuk bikin perusahaan sendiri, kelihatannya begitu ya, Kang ya? Iya, betul. Dan alhamdulillah, uraya masih nih sore. Bisa dapat kesempatan begitu.
Dan sampai sekarang sih untuk support, katanya kalau support dari Jepang, alhamdulillah masih ada sih Kang. Karena beberapa saya punya eh, apa ya, bisa disebut orang Jepang yang selalu membantu saya sampai sekarang. Itu ketika mengenalkan saya kepada maker ataupun memberikan penjelasan kepada maker untuk bahwa saya itu mampu, benar-benar mampu gitu. Oh. Jadi saya juga dibantu juga tuh kalau misalkan mungkin dari kepercayaan mereka gitu, karena kebanyak juga kan orang Jepang, masa sih orang Indonesia bisa membuat perusahaan gitu. Oh, okay. Jadi sebagai ini ya, sebagai pembuktian kita juga ya, bahwa iya. kita juga bisa ya. Jadi nanti kalau misalnya perusahaan yang kemarin tutup itu kembali lagi ke Indonesia dan kemudian mengajak Kang Ukay bekerja sama, so the positions will be different now. Jadi posisinya nanti akan berbeda ya. Jadi kita tidak bekerja lagi untuk mereka, then at the same level we can be their partners. Kita bisa jadi partner mereka gitu ya, Kang. Iya betul kan. Oh, itu sudah satu peningkatan. Alhamdulillah. Ini rezeki anak solehnya ketinggali. Amin. Alhamdulillah. Oke, Kang. Jadi kembali lagi ke pertanyaan Kang Wino. Jadi know-how-nya itu Kang Ukay didapat dari pengalaman Kang Ukay di perusahaan sebelumnya, yang karena diberi kesempatan untuk berada di berbagai posisi, itu adalah kesempatan Kang Ukay untuk belajar. Ya, saya juga ingat ya waktu itu Kang Ukay tiba-tiba ada di Korea, tiba-tiba ada di mana ternyata itu untuk training begitu ya. Iya betul. Dan dengan bekal itulah berani untuk membuka perusahaan sekarang. Nah, apakah untuk saat sekarang cukup dihandle oleh sendiri atau misalnya untuk expertise tertentu, untuk keahlian tertentu, Kang Ukay juga bekerja sama dengan misalnya orang lokal yang lainnya gitu kan? Kalau untuk untuk mesin sih saya sendiri sih Kang. Karena saya kan untuk ini kan mungkin lebih ke saya menjaga kualitas sih. Tapi seperti kalau misal untuk mungkin selain untuk pekerjaan yang lain selain untuk di teknisi, mungkin saya masih pakai yang lain juga gitu. Oh, oke. Jadi kalau sekarang prinsipnya fokus di bidang kita sekarang atau sebetulnya palu gada juga. Kalau misalnya ada proyekan yang lain gitu yang ditawarkan ke Kang Ukang juga pantang untuk menolak, tapi mengiyakan, tapi kemudian kita berpartner dengan rekan kita, misalnya dengan expertise yang lain. Gimana itu kebijakan? Kalau itu saya untuk yang masih bisa dibilang ada kaitannya dengan mesin yang saya itu, ketika saya nggak bisa, mungkin saya kerja sama dengan orang lain gitu ya, dengan perusahaan lain. Tapi ketika saya benar-benar tidak mengerti, saya tidak mau ngambil resiko kan. Karena bagi saya sih palu gada pun nanti merubah berarti saya bukan spesialis, bukan spesialis lagi gitu. Berarti brand image-nya nanti akan berubah begitu ya? Ya betul. Dan kemudian terlalu banyak yang kita tangani juga membuat kita jadi diragukan ya. Iya betul. Kemampuan spesialisasi kitanya itu. Oke, baik Kang, terjawab. Terima kasih. Nah, berikutnya ada pertanyaan dari Kang Arif Furqon dari Bandung nih. Ini rekan kita juga Kang. Beliau bertanya, apakah bentuk perusahaan Kang Ukay, apakah PT atau CV begitu Kang? Kalau misalnya ada linknya, bisa nggak nanti di-sharekan company profile-nya katanya begitu? Alhamdulillah sih udah bentuk PT Kang. Jadi semua untuk PKP, pajak segala macam, alhamdulillah udah selesai semua. Jadi untuk legalitas legalitas PT kita udah komplit semua Kang. Ada link juga untuk websitenya juga udah ada. Mungkin belum lengkap ya. Siap Kang. Kalau untuk misalnya kompromi profilnya juga ada. Boleh langsung nanti di DM-kan ke Kang Arif Furqon ya, karena beliau yang meminta informasi tersebut. Siap, nih Kang. Kang Arif Furqon tuh orang yang memang senang bisnis juga Kang. Siap, kelihatannya di sini belum ada pertanyaan lain yang masuk. Kalau begitu saya kembali ke list pertanyaan yang sudah saya siapkan di Kang Ukay ya. Tapi ngomong-ngomong ini sudah jam 17.04, target kita selesai jam 5:30 Kang ya, jadi masih ada kira-kira 25 menit berikutnya. Nah ini untuk rekan-rekan sekalian, rekan interpreter dan Kifam sekalian yang tergabung di Facebook Forum Penerjemah Jepang Forward by Kijang. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, silakan, masih ada kesempatan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom komentar Facebook.
Baik, akan segera kita bacakan sesegera pertanyaan tersebut masuk ke chatbox saya. Kang Ukay, saya ingin, tapi ada satu pertanyaan sebetulnya dari Lia Susana, tapi ini pertanyaannya saya akan keep untuk terakhir nanti ya, karena itu Ya. terkait dengan sesuatu yang spesial. Oke, Lia Susana Sang, mohon bersabar ya, nanti saya akan bacakan pertanyaan. Oke, baik, sebelum masuk ke sana, Kang, ini kelihatannya semua pertanyaan yang sudah saya siapkan juga sudah terwakili, Kang ya. Oke, sebentar. Oke. Saya ingin, bolehlah kalau begitu saya coba tanyakan pertanyaan yang dari Susana San. Nah, ini Kang, izin bertanya, mimpi Kang Ukay sendiri apa sebetulnya? Nah, rencana ke depan untuk mewujudkan mimpi tersebut bagaimana, Kang? Saya untuk mimpi sih mungkin banyak ya Kang ya. tapi intinya saya ingin berguna bagi orang sih. Jadi orang yang bermanfaat. Salah satunya mungkin ya kalau dulu sih saya masih sampai sekarang sih masih pengen punya sekolah gitu ya. Pengen punya sekolah. Tapi mungkin itu saya masih samar-samar ya, kalau untuk itu masih samar-samar. Saya sekarang punya yayasan anak yatim piatu dan saya ingin membesarkan itu dulu gitu. Syukur-syukur kedepannya nggak hanya untuk yayasan anak yatim piatu, tapi di sana juga untuk bisa untuk sebagai sekolah juga gitu. Siap. Oke, jadi impiannya adalah membuat sekolah begitu kan ya, walaupun idenya itu sebelum 100% solid gitu ya, terbayang. Betul. Oke. Jadi pendidikan dasar ya sebetulnya barusan ya kalau tidak salah disampaikan. Kalau untuk pendidikan dasar sih kalau SD sih enggak sih Kang. Jadi lebih ke mungkin mungkin lebih ke sekolah menengah atas ya. Justru oke. Karena saya itu lebih ke gimana nih supaya anak-anak itu nanti bisa keluar sekolah itu langsung kerja gitu. Makanya kenapa saya sekarang itu berusaha mencari seneng di dunia ibaratnya di marketing ya, sama dengan saya kenapa saya membuat perusahaan, ya itu kedepannya suatu saat ya saya punya sekolah, saya bisa memasukin saya punya lapangan kerja gitu. Mau saya kasih ide nggak Kang? Kira-kira sekolah yang bisa diwujudkan dalam waktu dekat? Boleh Kang. Oke, tapi sebelum ke sana kelihatannya saya harus adil dulu nih dengan pertanyaan. Mungkin nanti itu bisa kita bicara di luar ini ya. Oke, ini ada pertanyaan dulu dari Kang Heru nih. Bagaimana Kang Ukay menguatkan tekad untuk membangun perusahaan, terutama di masa pandemi seperti ini? Karena pastinya untuk membangun ini bergerak, mohon maaf. Terutama di masa pandemi seperti ini, karena pastinya untuk membangun perusahaan bukan cuma modal, tapi harus punya keyakinan dan tekad kuat. Apakah yang jadi motivasi utamanya? Gitu. Anak-anak sih kan, harus hidup. Anaknya mau berapa Kang? Ada 2 Kang. Sekarang sudah 2 ya? Sudah 2, alhamdulillah. Siap. Jadi ya kenapa kita harus kenapa saya harus membuat perusahaan? Sekarang kalau misalkan saya mencari mungkin saya mencari kerjaan lagi, saya bekerja di suatu perusahaan, saya mungkin tidak bisa maksimal seperti yang lama gitu Kang. Dan kalau misalkan saya tetap bekerja, saya nggak bisa nih mungkin kesempatan saya yang untuk membuat perusahaan itu akan hilang gitu. Kan situ sih. Jadi saya tekadkan untuk saya membuat perusahaan saya sendiri gitu. Oke. Ini kelihatannya di latar belakang Kang Ukay ada suara anaknya nih ya. Itu sebetulnya suara terindah ya untuk seorang bapak itu, anak nangis gitu ya, anak rewel itu adalah suara terindah ya. Karena di balik itu adalah motivasi kita. Jadi Kang Heru mudah-mudahan terjawab tadi ya. Pertanyaannya kan apakah yang menjadi motivasi utamanya? Yang menjadi motivasi utamanya ternyata anak-anaknya. Mereka harus hidup katanya. Dan harus hidup lebih baik dari bapaknya, kelihatannya begitu. Betul kan. Nanti kelihatannya sefrekuensi dengan Kang Heru. Kang Heru juga putranya 2, dan saya yakin saya melihat sendiri beliau sangat sayang sekali dengan anaknya, pasti punya keinginan yang sama juga begitu ya. Nah ini jadi pandemiとかですね、それが関係があまりないですね。いつでもそういうモチベーションがないといけないということですね。Harus selalu ada ya motivasi seperti itu. Ada kaitannya dengan pandemi maupun tidak begitu ya. Betul.
Oke. Nah ini Kang Ukay, ketika memulai usaha ini itu apa ya? Safe dengan urusan permodalan atau sebetulnya modalnya itu relatif terbatas, tetapi karena kita ada pertimbangan lain sehingga tetap berani untuk membuka usaha ini di masa pandemi pula gitu. Terbatas sih Kang. Justru terbatas ya. Oke. Justru terbatas, karena terbatas itu, jadi saya harus cepat-cepat gitu Kang. Sebentar, saya belum ngerti. Karena terbatas itu, saya harus cepat-cepat. Nah, Ya, mengadakannya bagaimana? Terbatas kan begitu? jadi gini ya, kalau saya punya modal, ini untuk modal perusahaan, ini untuk modal hidup saya. Heeh. Kalau misalkan saya nggak cepat-cepat menjalankan perusahaan ini, otomatis ini saya tambahan untuk hidup saya itu akan lama gitu. Otomatis nanti saya modal hidup saya itu cepat berkurang gitu, keburu habis gitu kan. Oh, wakarimashita. Naruhodo nih, naruhodo. Hai. Makanya saya selalu ingin cepat-cepat untuk menjalankan perusahaan saya itu supaya saya cepat-cepat ada income-nya lagi gitu kan. Oh, hai. Jadi nggak senang mendiamkan misalnya modal ya. Kalau Betul. mendiamkan nanti akan keambil untuk Nah, biaya ya. hidup kita kan begitu Ya, ya. betul. Oke, jadi lebih bagus bagaimana caranya kalau istilah orang Sunda itu digolangkan gitu ya. Bagaimana caranya itu disirkulasikan sehingga bisa mengenerate atau menghasilkan Iya. menghasilkan lebih banyak lagi kira-kira seperti itu. Oke, nah ini dari setiap ucapan Kang Ukay itu selalu ada filosofinya ya. Jadi saya tuh harus berpikirnya agak ekstra keras nih. Sebetulnya ini apa maksud dari yang disampaikan? Tapi saya berusaha mudah-mudahan tidak salah menyimpulkan Kang Ukay. Mohon maaf. Oke, kemudian nih ada pertanyaan lain dari Ervina Nina Kusuma. Ervina Nina Kusuma Dewi. Oke, namanya bagus ya. Saya ingin tahu prinsip hidup Mang Ukay dalam mengatasi problem dan kegagalan dalam membuat usaha ini. Apa ya? Kalau ya moto itu saya kan beda-beda ya. Mungkin kalau untuk kegagalan seperti ini, kalau saya sih mungkin ya apa namanya tuh Shipaiwa Seikonomoto desu ne. Shipaiwa Seikonomoto desu. Ya, kalau untuk misalkan mungkin untuk kegagalan ya. Karena menurut saya itu ketika kita gagal kita itu akan berpikir gitu. Jadi semakin banyak kita gagal, semakin banyak kita berpikir dan semakin banyak kita berhati-hati gitu kan. Kalau kita nggak pernah gagal kan kita nggak tahu nih kekurangan kita di mana. Oh, semakin banyak gagal, semakin banyak sumber kesuksesannya kan begitu ya. Kalau dikembalikan ke prinsip tadi ya. Iya betul. Oke, tapi apakah artinya memang kita harus mengharapkan kegagalan begitu atau itu mindset kita kalau misalnya gagal terjadi sikap kita harus begitu? Bagaimana? Kalau mengharapkan gagal sih enggak sih Kang, tapi kita harus punya pemikiran, ya. Punya pemikiran bagaimana caranya mengatasi kegagalan tersebut itu. Mensikapinya. Kita harus berandai-andai juga sih Kang. Memikirkan kondisi terjelek begitu ya? Iya. Ketika kita ngambil, ketika kita buat perusahaan ini, kalau saya ya sekarang, saya sebelum buat perusahaan ini, saya mikirkan gimana, kapan saya punya income pertama kali saya dan berapa income yang saya dapatkan gitu. Jadi ketika saya merasa ternyata kurang, jadi saya itu harus punya apa lagi gitu. Makanya saya sebenarnya sih saya selain punya perusahaan ini juga saya ada sedikit lagi tambahan income itu saya punya bisnis internet di kampung gitu. Oh, ini sepertinya sudah jadi konglomerat ya, bisnisnya bercabang ya Kang. Sedikit sih Kang itu. Karena ya itu tadi melihat dari kondisi sekarang itu kan orang-orang perlu internet ya. Nah, di saat itu ternyata saya sambil baca-baca ternyata ada peluang di bisnis RT RW-net. Jadi saya di kampung punya bisnis RT RW-net juga gitu. Dan itu pun saya berempat sama teman saya. Siap. Oke. Jadi ada peluang-peluang itu ya kita ini. Setiap ada peluang gitu ya, kalau memang bisa dijalankan, kenapa tidak diambil saja begitu ya? Iya betul. Ini kelihatannya antenanya selalu ini ya, selalu aktif begitu ya. Kalau misalnya melihat satu peluang itu langsung di grab langsung diambil begitu saja. Ini masih ada 2 pertanyaan lagi nih Kang yang muncul ya. Mudah-mudahan ini sudah 17.14 waktu menunjukkan. Waktu kita tinggal 10 menit lagi nih Kang untuk sesi tanya jawab. Nanti 5 menitnya saya akan pakai untuk closing ya Kang ya. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan yang belum terjawab, saya mohon ke Kang Ukay untuk melihat kolom komentar nanti di FB kita kan.
Dan Ya. kemudian silahkan jawab pertanyaan tersebut, jangan sampai mengecewakan calon klien kita. Oke, nah ini dari Kang Ahmad Fajar lagi bertanya, beliau izin tanyakan apa strategi marketing yang Kang Ukay lakukan di masa pandemi ini? Strategi marketing ini ya, mungkin saya, lebih menjaga komunikasi sama ini ya, customer ya. Karena mungkin customer pun, kalau untuk sekarang yang mungkin biasanya untuk ada, perbaikan, mesin yang tentatif setiap tahun ada, mungkin, karena kondisi mungkin perusahaan karena Covid ini ada sedikit, pengurangan dari budget untuk perbaikan mesin, jadi mungkin ya ada target yang hilang, tapi, tetap kita harus menjaga komunikasi dengan para customer gitu. Baik itu mungkin kita ada apa, menanyakan kabar dengan mereka atau misalkan kita, untuk, apa, melakukan, pengecekan mesin secara gratis atau seperti itu gitu. Siap. Oke, Kang, kalau itu tapi harus dicatat ya bahwa sebetulnya Kang Ukay ini memulai usahanya ini pas waktu pandemi sebetulnya ya. Iya, betul. Tapi ternyata bisa berjalan begitu. Nah, saya tidak terbayang ketika pandemi nanti berakhir, insya Allah begitu ya. Kelihatannya kalau sekarang ini berjalan cepat nih, kalau saya perhatikan usaha Kang Ukay itu begitu ya. Nanti kalau pandemi selesai itu kelihatannya bukan berjalan cepat lagi, malah berlari begitu ya. Amin. Amin ya. Oke, dan berlarinya bisa sampai ke Surabaya tadi ya, rencana untuk membuka usaha di Amin. sana. Kang, saya juga senang ke Surabaya ya, kalau misalnya nanti butuh didampingi interpreter, saya langsung jualan saja. Oke, ingin saya. Siap dah. Siap. Oke, dan kemudian ini ada pertanyaan dari ke Erik Komara. Nah, bagaimana Kang Ukay mensiasati atau mengantisipasi persaingan atau kompetisi? Tadi sih kalau nggak salah tidak banyak ya sekarang kompetitornya, tapi mungkin ada lah ya di setiap bisnis. Gimana Kang mensiasatinya? Ada. Kalau saya sih, saya lebih ke apa ya, saya mendekati kompetitor saya dengan niatan baik gitu. Niatan baik, kalau saya sampai sekarang sih ketika, memang ada kompetitor saya yang udah misalkan saya, komunikasi dengan mereka gitu. Kita, bergerak misalkan untuk mesin yang kita sama, yang kita kerjakan sama, ya ketika memang mereka udah masuk di suatu perusahaan itu, ya mungkin kalau misalkan memang masih bisa dikerjakan sama mereka, saya tidak, kita saling jaga gitu Kang. Saling menjaga apa ya, tanah lah, apa, lahan lah ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi saya lebih menghindari persaingan, secara, dengan buruk gitu. Saya lebih baik, kita bekerja sama. Karena saya rasa juga, terkadang ketika mereka nggak bisa handle, mereka pun bakalan mencari saya gitu. Begitupun sebaliknya, ketika kita nggak bisa menghandle-nya, ya mungkin kita juga bisa meminta bantuan sama mereka gitu. Kang, saya pernah mendengar nih ada satu ahli marketing ya yang sempat menyampaikan katanya yang namanya persaingan itu hanya persepsi kita sebetulnya. Iya. Tetapi pesaing-pesaing kita itu sebetulnya kalau dibahasakan dengan bahasa yang berbeda, mereka itu sebetulnya partner sinergi kita katanya begitu, Kang. Iya, Jadi betul ya. ada yang menyampaikan daripada kita bersaing lebih bagus bersinergi. Nah, itu kelihatannya sesuai dengan yang tadi disampaikan oleh Kang Ukay ya, bahwa suatu waktu ya, misalnya kita menangani satu proyek yang sama begitu, tidak bisa dihandle oleh tim kita sendiri dan pasti kita akan butuh orang lain untuk membantu tim kita ya. Nanti yang maju bendera kita begitu ya, tetapi kita menggandeng pesaing yang tadinya kita anggap sebagai pesaing kita gitu kan ya. Betul. Ini juga jadi saya teringat ya kemarin saya baru mengikuti satu kegiatan morning coffee begitu. Ini di dunia penjuru bahasaan Kang ya. Di situ nah kita berkumpul kemudian ada yang sharing memberikan sambutan di awal itu adalah mereka pemilik agensi penjuru bahasaan. Dan itu mereka sama sekali tidak kelihatan bahwa mereka bersaing. Saya yakin ketika di lapangan begitu ya, mereka mungkin terlibat memperebutkan satu proyek, mereka terlibat dalam tender gitu ya di posisi yang berseberangan sebagai yang sama-sama berkepentingan untuk mendapatkan proyek tersebut. Tapi ternyata di belakang layar mereka sangat bersahabat gitu kan, karena
seperti tadi Kang Ukay katakan bahwa ketika ada misalnya event besar yang tidak bisa ditangani oleh satu agensi penerjemahan gitu ya, penyewaan rental alat penerjemahan, itu mereka mau tidak mau harus menggandeng rekan-rekannya yang lain, yang mungkin pandangan orang itu adalah pesaing, padahal sebetulnya ya tadi kan bahasanya itu sebetulnya rekan bersinergi kayak gitu. Jadi Iya, benar. kelihatannya Kang Ukay mengimplementasikan kebijakan itu ya Kang ya. Iya, betul Kang. Oke, ini bagus sekali pertanyaan dari Kang Erik Komara ya, kaitannya dengan persaingan dan kompetisi katanya begitu. Jadi tergantung sikap mental kita, tergantung sikap kita saja sebetulnya ya Iya, melihat itu. Baik Kang Ukay, kelihatannya sudah tidak ada lagi pertanyaan. Kalaupun misalnya nanti ada pertanyaan yang menyusul, oke, Kang Ukay mohon untuk bisa menjawabnya di kolom komentar FB kita. Nah, sekarang saya kembali ke list pertanyaan saya kaitannya dengan komunitas kita nih Kang. mm, Kang Ukay kan sekarang tergabung di komunitas kita Kang yang mengikuti sosial media kita, baik Facebook maupun Instagram kan gitu ya. Saya ingin bertanya, ini apa sih artinya Kijang, komunitas interpreter Jepang untuk seorang Ukay-san? bagi saya sih itu sebagai motivator sih Kang. Karena Oke. sangat banyak sekali hal yang saya pelajari, Hmm, yang saya dapatkan dari hmm, Kijang ini gitu. hmm, Baik itu secara apa, untuk secara pribadi maupun hmm, mungkin sebagai apa ya, umumnya juga gitu. hmm, Heeh, karena ya banyak banyak sekali itu sekarang apa yang saya kerjakan sekarang itu termotivasi dari Kijang ini gitu. hmm. Jadi Kijang harus tetap ada atau kita Harus bubarkan saja kan? harus Kak. Dan saya pikir sih yang mungkin yang eee, Kijang lebih lebih meluas lagi ya, bukan bukan hanya untuk anggota Kijang saja, tetapi untuk Hmm, misalkan umum gitu, atau oke. misalkan ke sekolah atau misalkan ke universitas itu. Karena Siap. yang saya rasakan itu ketika saya kuliah itu banyak juga mahasiswa Hmm, yang masih bingung gitu. Saya itu hmm. belajar bahasa Jepang itu untuk apa? Saya itu Untuk belajar apa bahasa ya? asing itu untuk apa gitu, Hmm. dan nanti akan seperti apa. Tapi mungkin Ah, dengan adanya banyaknya pengalaman-pengalaman dari para teman-teman interpreter di Kijang ini mungkin hmm, bisa diceritakan atau misalkan bisa perlihatkan kepada para mungkin siswa atau mahasiswa, hmm, mungkin bisa merubah pola pikir dan pola pandang mereka gitu. hmm. Oke, siap. Berarti itu ya, ketika Kang Ukay kuliah ya saat itu, Mhm, kan ada juga rekan-rekan yang mungkin lebih muda dari kita, mereka belum punya banyak pengalaman. Kalau kita mhm. masuk kembali ke kampus itu, karena kita punya tujuan yang lebih jelas kan begitu ya, Iya bahasa Jepang yang meningkat itu nanti kita akan manfaatkan seperti apa. Tapi buat mereka yang tidak punya bayangan, itu perlu diberi informasi ternyata ya. iya betul. Jadi yang kita obrolkan sehari-hari di grup WA atau misalnya di FB kita atau misalnya di sosial media kita, di IG misalnya, itu hal yang umum ya yang jadi pembicaraan kita sehari-hari. Tapi kalau itu diceritakan ke yang belum tahu itu jadi sesuatu yang berharga ya Kang ya. Betul, Kira-kira heeh seperti heeh. itu. Oke, siap. Nah, ini sebetulnya saya jadi ingat tadi STBA JIA ya. Iya Alhamdulillah nih Pak Kodir, koordinator LDD kita, Kang Nono dengan Kang Jujun ya waktu itu dari Kijang Peduli. Kita punya program sebetulnya kan, kita punya program Kijang Goes to Campus. Jadi ini member kita yang punya kesehariannya sebagai juru bahasa, sebagai penerjemah, atau bahkan sebagai Japanese speaking staff atau manager atau director begitu. Mereka ingin berbagi pengalamannya. Sebetulnya kita bisa fasilitasi di kegiatan Kijang Peduli, yang salah satunya adalah Kijang Goes to Campus. Nah, kalau tidak salah, Kang Nono dengan Kang Jujun itu menjadi narasumbernya, Kang, waktu itu di STB Ajia. Nah, sempat kita lakukan itu dan positif sekali respon dari pihak universitas. Kita juga ingin ke depannya melakukan hal sama seperti itu. Nah, saya langsung saja nodong Kang Uka ya. Kalau ada kesempatan seperti itu, siapkan sebagai narasumber nanti kita aja. insya Allah Kang. Oke. Tapi bukan selain sebagai narasumber saja ya, sebagai narakatering ya, menyediakan cateringnya juga. Insya Allah kalau ada rezekinya kenapa enggak Kang ya? Iya betul Kang. Siap. Oke Kang, ini mendekati akhir dari pertemuan kita. Rekan-rekan sekalian, terima kasih sudah menyimak. Ada dua hal lagi yang ingin disampaikan, baik oleh saya maupun saya minta Kang Uka untuk menyampaikan. Kang Uka untuk menutup ya. Iya
Oke, saya Kang Uka ingin memberikan pesan. Jadi pesannya itu dua kan. Pertama, pesan untuk para pembelajar bahasa Jepang. Oke, itu yang pertama Kang ya. Silakan berikan pesan kepada mereka. Kemudian yang kedua, pesan untuk mereka-mereka yang berminat untuk membuka usaha. Silakan Kang. Berpikir dalam hitungan 1, 2, 3. Silakan Kang. Ya, mungkin pesan untuk para pembelajar bahasa Jepang itu jangan pernah berhenti untuk belajar. Apalagi bahasa itu sangat penting dan sangat meluas ya. Entah itu dengan belajar bahasa kita dapat mempelajari pola pikir atau kebudayaan orang asing gitu. Dan untuk para pengusaha ya yang berminat untuk menjadi pengusaha. Ya, yang berminat menjadi pengusaha. Siapapun bisa kok. Siapapun bisa untuk menjadi pengusaha dan jangan pernah ragu dengan kemampuan diri sendiri. Seperti itu sih Kang. Oke. Insya Allah bisa. Oke. Terima kasih Kang Ukay. Ya. Baik, terima kasih untuk pesan-pesannya. Mudah-mudahan tercatat dengan baik dan mudah-mudahan menjadi inspirasi, menjadi juga motivasi untuk rekan-rekan sekalian, baik juru bahasa maupun Japanese speaking staff atau para pembelajar ya yang tergabung di Forum Penerjemah Jepang Powered by Kijang di FB kita itu tidak terbatas hanya juru bahasa saja, tidak terbatas hanya penerjemah saja, tetapi mereka-mereka yang sebetulnya ada keinginan untuk ke arah sana, tetapi kemampuannya masih terus harus dikembangkan begitu. Jadi pesan Kang Ukay tadi itu sangat relevan. Jadi yang namanya belajar bahasa Jepang, saya pribadi begitu Kang ya, ceritanya belajar bahasa Jepang sejak dari puluhan tahun yang lalu, なかなかできないね。日本語はすごく難しいですからね。いつまでも勉強しないといけないということが私も感じております。Jadi kelihatannya kita harus terus belajar di situ kan. Oke Kang Ukay, terima kasih untuk kehadirannya. Kita akan segera pamit. Nanti saya mohon bantuan Kang Ukay untuk salam kijang Kang ya. Satu profesi satu hati. Tapi sebelum itu saya ingin menginformasikan kepada rekan-rekan yang bergabung hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Nah, rekan-rekan sekalian, mendekati akhir dari acara LDD kita kali ini, banyak pelajaran penting dan inspirasi yang bisa kita dapat dari Ukay-san. Semoga bermanfaat bagi yang mendengar dan menjadi kebaikan dan amal soleh bagi Ukay-san yang sudah berkenan hadir untuk bercerita. Amin. Sebelum kita tutup, saya informasikan bahwa LDD kita ini insya Allah akan hadir secara live streaming FB seperti ini pada minggu kedua dan minggu keempat setiap bulannya. Jadi hari ini adalah minggu kedua, minggu keempat nanti insya Allah akan hadir lagi tanggal 31 Januari. Jadi jamnya tetap jam 16 ya sampai sebelum maghrib, jam 16 waktu Indonesia bagian Barat. Karena yang menyimak acara ini, alhamdulillah itu bukan hanya di daerah Indonesia bagian Barat saja, ada dari Bali, ada dari Kalimantan dan juga ada dari Indonesia bagian tengah dan timur lainnya. Oke, nah sedikit bocoran saja rekan-rekan interpreter dan Kifam sekalian bahwa yang akan kita hadirkan di LDD berikutnya adalah mungkin sudah ada yang mengenal seseorang yang luar biasa ini, menurut saya sangat luar biasa, Yano Shinsang. Oke, onegai itoshimasu. Nah, seorang juru bahasa Jepang dengan kualifikasi yang sudah teruji oleh para kliennya, insya Allah akan dihadirkan nanti di tanggal 31, catat dari sekarang ya, jadi nanti kita akan share juga posternya, tetapi catat dari sekarang, tanggal 31 Januari 2021, mulai jam 16 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, mohon ditunggu informasi lengkapnya di FB Forum Penerjemah Jepang, Powered by Kijang, di Instagram kita, kijang.network, dan di website kita, www.penerjemahbahasajepang.com. Kita tutup dengan salam kijang, Kang Ukay. Jadi saya akan contohkan sebentar. Oke. Jadi kalau saya katakan salam kijang, mohon dijawab dengan kita tempatkan telunjuk kita di depan dada kita, katakan satu profesi, kemudian diikuti dengan satu hati. Oke, dan rekan-rekan sekalian yang ada di rumah masing-masing, jangan jaga image ya. Jangan jaim, jadi coba ikuti apa yang kita ini supaya hati kita bersatu ya, walaupun kita berada di kota yang berbeda, di tempat yang berbeda, di keagenan yang berbeda, di proyek yang berbeda, tapi kita satu profesi di sini, kita saling bantu, saling bersinergi. Baik, salam kijang, satu profesi
satu hati. Oke, Kang Ukay, terima kasih sekali. Esti Sang yang berada di belakang panggung, di belakang layar, terima kasih sekali untuk support teknikalnya. Mohon maaf. Oke, minasan, saya harus undur diri. Goseicho, arigatou gozaimasu. Arigatou Otsukare-sama Otsukare arigatou sama. Terima kasih semuanya. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.